Bila satu kepemimpinan, satu urusan diserahkan kepada orang yang sudah tidak amanah, maka tunggu saja kehancurannya. Salah satu gagalnya pemimpin, ya, kalau dia minta orang lain untuk menegakkan amanah, dia sendiri tidak amanah, itu pasti kesana aja, itu pasti berantakan. Usia 40 tahun, dekat pada semua level. Wasiatnya tentang apa? Sholat. Ini ukuran pemimpin itu sholat, berarti di antaranya sholat. Siapa dia? Ketua, datang nggak ke masjid? Kagak datang, pecat. Pemimpin itu harus dekat dengan Allah. Pemimpin itu harus orang yang soleh, berarti pemimpin itu harus orang yang banyak sujud dan nangisnya di hadapan Allah. Orang yang selesai dengan urusan perut, orang yang selesai dengan urusan dompet, orang yang sudah selesai dengan urusan dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus seluruh yang hadir di kesempatan yang berkah ini, tentu saja ayo kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah dan nikmat iman dan Islam yang sampai detik ini alhamdulillah kita masih dimampukan oleh Allah untuk duduk di tempat yang bahagia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini, orang-orang yang kita sayangi, insyaallah kelak mendapatkan syafaat pada hari yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan di pagi yang berkah ini kita akan melakukan diskusi atau tausiah rohani buat saya pribadi dan kita semuanya terkait dengan ya, kalau boleh dibilang ini tentang politik Bapak Ibu. Ya, politik, enggak boleh dikatakan bukan politik ini Pak Bu. Ini politik. Jadi kalau yang merasa terganggu dengan politik, mari kita duduk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ayah bundaku mengecek di Al-Quran, ya ini baru pembukaan nih, pembukaan. Kita akan ke Sirah Nabawiyah. Dimulai dari surat Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai An-Nas. Di sana banyak sekali kata-kata yang identitasnya tentang politik. Kata-kata yang menyinggung identitas tentang politik luar biasa banyak sekali. Ya, bahkan ada satu ayat di dalam surat An-Nisa, memang ini adalah perintah dan strategi berpolitik. Jadi mana ruang yang mengatakan kita umat Islam tidak boleh bicara politik di masjid? Rasulullah SAW memiliki strategi politik yang maha dahsyat ayah bundaku. Seandainya tanpa strategi politik baginda Nabi, maka umat Islam sampai detik hari ini boleh jadi tidak dicintai. Bahkan para sahabat, semua mereka mendulang keberhasilan, bahkan disebut kata Nabi SAW, inna khairal umur, sesungguhnya sebaik-baik sesuatu dan sebaik-baik generasi adalah qarni, ya, dan setelahku dan setelahku. Berarti kapan itu? Masa Nabi, masa sahabat dan masa tabi'in. Itu sebaik-baiknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karenanya kita ingin menelisik bagaimana sih sejarah berlangsung terkait pergantian pemimpin antara khalifah yang satu kepada khalifah yang kedua sampai khalifah yang keempat, dan apa strategi mereka di dalam proses pergantian kepemimpinan tersebut. Ayah ibu yang dimuliakan Allah, selama kita masih hidup maka pasti dibutuhkan kepemimpinan. Tidak ada yang boleh mengatakan saya tidak butuh dipimpin. Kenapa? Karena kita tidak akan terlepas dari setiap pertolongan orang lain. Maka salah satu kata kunci besar yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, satu kitabnya namanya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwa umat ini hidup kalau pemimpinnya bagus. Tuh. Dan umat ini akan hancur kalau pemimpinnya hancur juga, kata Imam Al-Ghazali. Berarti kata kunci hidup ini, umat ini biar sejahtera, umat ini menjadi baik tergantung kepemimpinnya. Pak Ustaz nyalahin kali. Enggak, bukalah kitabnya. Nah karena itu ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menarik dari sejarah kenabian sampai sejarah sahabat dan tabi'in, pergantian kepemimpinan dari Muhammad SAW kepada sahabat itu tidak diatur secara spesifik. Maaf, Rasulullah itu tidak cawe-cawe menuju khalifah. Nggak ada. Belum ada potret sejarahnya Nabi menyiapkan pemimpin setelah aku nanti ini Fulan bin Fulan. Tidak ada. Itu Nabi, Rasul. Kenapa? Karena Nabi tahu, sekalipun beliau lebih tahu daripada umat ini, Nabi tahu yang ngurusin kalian itu ya kalian sendiri, bukan aku lagi, kata Nabi. Kalau aku meninggal, kata Nabi, ya urus sendiri kalian, saya sudah selesai. Nabi selesai. Maka tugas siapa sebaliknya? Seterusnya tugas siapa? Ya tugas kalian yang hidup. Maka maaf, Nabi nggak ikut campur, Nabi tak intervensi. Nabi cuman kasih kisi-kisi. Kasih apa? Kisi-kisi. Cuman kasih triknya begini, teorinya yang betul begini. Yang amanah itu seperti apa? Ya, Nabi infoin, Nabi kabarin, Nabi ajarin umat. Tapi Nabi SAW sampai akhir hayatnya tidak melakukan suksesi siapa pemimpin setelah beliau. Ini penting, satu. Makanya Nabi SAW beliau pernah bersabda, kata kunci memilih pemimpin itu adalah amanah. Makanya Nabi berkata, idza wussidal amru ila ghairi amanatin fantadhiris sa'ah. Bila satu kepemimpinan, satu urusan diserahkan kepada orang yang sudah tidak amanah, maka tunggu saja kehancurannya. Nabi cuma pesan itu. Nabi pesan model-model itu tuh. Nabi nggak pernah bilang nanti kalau aku meninggal Abu Bakar ya. Enggak. Nabi nggak pernah nunjuk Abu Bakar jadi khalifah. Nanti kalau aku meninggal Umar yang naik. Enggak. Nabi nggak pernah bilang itu. Nabi nggak main kaki, kagak. Ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira kenapa sih Nabi tidak intervensi kepada siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan beliau? Dalam satu sejarah namanya As-Sirah An-Nabawiyah, bahkan ada satu kitab sekarang ayah bundaku itu yang berbicara tentang sifat, karakteristik dan integritas Nabi itu, namanya ada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini kitab luar biasa, udah diterjemah Pak ke bahasa Indonesia, insyaallah sudah ada sebagian. Keren itu kitab. Kalau dinikmatin baca kitab ini bisa menangis
tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW punya integritas, bahkan memiliki segala macam ciri-cirinya itu tampak di situ. Beliau dikisahkan dalam kitab itu betapa beliau sayangnya pada umat. Beliau dikisahkan dalam kitab itu betapa beliau luar biasanya meletakkan pondasi dan akar tauhid buat umat. Beliau luar biasa meletakkan akhlakul karimah yang ditinggalkan buat ini umat. Kalau boleh kita simpulkan, ada 3 hal yang beliau tinggalkan sesungguhnya buat umat ini agar seluruh suksesi kepemimpinan itu menjadi keren, menjadi bersejarah, bahkan mensejahterakan umat. 1, beliau sosok pemimpin meletakkan akar tauhid yang baik. Itu Nabi, meletakkan akar tauhid yang baik. Yang kedua, Nabi di dalam melakukan kepemimpinannya mendahulukan yang disebut dengan apa itu? Akhlak. Ayo ibu, ini contoh kecil saja. Kalau dalam ilmu fikih Imam Asy-Syafi'i, ya, muridnya Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Beliau disuruh oleh gurunya untuk berangkat ke Mesir, ya, ke Iskandaria, Kairo, untuk melakukan syiar dakwah Islam, sampai akhirnya beliau wafat di Mesir. Mudah-mudahan ya bundaku semua satu hari nanti sempat berziarah ke sana. Amin. Imam Asy-Syafi'i itu pernah berkata, auratnya laki-laki itu dari lutut ke pusar. Betul ya? Laki-laki. Tapi kira-kira kalau dari lutut ke pusar sah nggak sholat? Sah. Tapi ada yang berani nggak sholat subuh ke sini? Ada Pak? Kayaknya berat. Atau sholat Jumat aja deh. Wah, apalagi sholat Jumat Pak, nggak ada yang berani. Kenapa? Akhlak. Akhlak di atas segala-galanya. Ini yang diletakkan oleh Nabi, pondasi akhlak. Beliau tidak hanya meminta umat agar taat, untuk disiplin, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang amanah, tapi beliau sendiri mencontohkan dulu. Nah itu, kita ini krisis tauladan. Makanya Nabi itu adalah describingnya Al-Quran. Contoh potret Al-Quran yang berjalan itu ya Rasulullah. Ngomong itu sesuai dengan perbuatan. Nah, kalau sekarang kan wallahu a'lam bissawab. Cek aja pada diri sendiri kan gitu. Nabi meletakkan akar tauhid yang luar biasa, meletakkan akhlak yang beliau mencontohkan lebih awal, kemudian beliau minta orang lain demikian. Nabi tidak pernah minta seseorang melakukan satu amalan yang beliau tidak melakukannya. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam meminta untuk bersabar, karena memang beliau adalah orang yang penyabar. Kalau beliau meminta seseorang jadi orang amanah, karena beliau sendiri orang amanah. Maka ayah ibu, dalam kitab Muhammad Syama'il tadi, salah satu gagalnya pemimpin, ya, kalau dia minta orang lain untuk menegakkan amanah, dia sendiri tidak amanah, itu pasti kesana aja, pasti berantakan. Urusan dunia itu pasti nggak beres. Itulah sebabnya Nabi SAW menyebutkan, kalau satu urusan sudah diserahkan kepada orang yang tidak kapabel terkait dengan itu, ya sudah, mulai kehancuran. Ada satu kitab. Kitab ini adalah kitab tentang As-Sirah An-Nabawiyah was Sahabah. Itu sampai-sampai Pak, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini kita belum berbicara nih tentang proses pergantian. Rasanya kok banyak sekali yang mau disampaikan Pak ya. Iya, apalagi mau dekat-dekat masa pemilihan ketua DKI, bukan pemilihan presiden, bukan. Itu kecil. Urusan masjid yang lebih penting. Iya. Itu bahkan pada masa Nabi, ya, pada masa Umar bin Khattab, Umar itu sampai takut kalau sampai
Sampai kucing pun tidak sejahtera. Umar itu bisa nangis. Kucing, binatang tidak sejahtera pada masa beliau, itu pun beliau bisa menangis. Bukan sosok makhluk bernyawa manusia, tidak. Seandainya ada makhluk yang bisa bicara dengan Umar bin Khattab, beliau tahu kondisi binatang ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, tidak sejahtera, tidak bisa makan, Umar menangis. Itu luar biasa Umar bin Khattab. Kenapa? Amanah ayah bunda. Maka Nabi SAW ada pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh orientalis. Kenapa Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul dan Nabi pada usia 40 tahun? Sementara yang lain-lainnya ada yang baru lahir langsung dari Nabi. Ya, Muhammad SAW kok pada usia 40 tahun baru jadi Nabi dan Rasul? Oh, jawabannya satu. Usia 40 tahun adalah usia kematangan berfikir. Usia 40 tahun adalah di mana Nabi SAW ditempa oleh Allah, diberikan oleh Allah pendidikan, dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamati dan dibentuk integritas Nabi dari 0 tahun sampai 40. Setelah 40 Nabi baru diangkat jadi pemimpin umat Islam. Bukan 35 Pak, 40. Berapa Pak? Saya sejarah kalau Pak, sejarah, bukan 40. Bukan 40 atau 35? 40. Ya. 40. Ya. Usia 40 baru Nabi diangkat jadi Rasul, dilantik oleh Allah. Di mana? Di Gua Hira. Ya. Apa saat itu ada yang tawar pada Allah? Misalnya malaikat, ya Rabb, Nabi Muhammad 35 tahun aja dah angkat dah. Enggak. Kenapa? Disinilah dibentuk kejujuran Nabi, amanah Nabi, fatanah kecerdasannya, dan tabligh-nya. 4 sifat Nabi yang wajib dimiliki oleh setiap anbiya wa rusul itu betul-betul matang dimiliki oleh Nabi SAW pada usia 40 tahun. Ini kenapa? Karena mengurusi umat ini bukan hal yang gampang. Bukan perihal jabatan, bukan perihal kedudukan, bukan perihal kursi, tapi perihal amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya bundaku semuanya, pertama kisi-kisinya, pilih yang usia minimum 40. Ini kisi-kisi pertama. Kampanye Pak Ustadz ya? Tidak. Ini cerita Nabi. Nabi Muhammad SAW saat beliau masih hidup, satupun kalimat atau kata yang menyebutkan isyarat siapa yang pemimpin setelah beliau itu tidak pernah. Jangankan isyarat, ya, dekat kepada salah satu tokoh saja itu enggak dilakukan oleh Nabi, tapi dekat kepada semua. Itu hebatnya Nabi. Maka kalau ayah bundaku semuanya hanya dekat pada salah satu tokoh, berarti jangan-jangan dia jadi ketua DPR pasti kayaknya nih. Ya. Kalau dia dekat pada semuanya, itu Nabi. Itu yang diperintahkan Nabi, itu yang diajarkan Nabi. Maka ada yang disebut dengan satu hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, antara mukmin dengan mukmin yang satu itu bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, antara yang satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Ayah ibu, kalau tidak bisa saling menguatkan, maka tidak akan pernah terjadi keimanan yang benar, tidak akan pernah terjadi kesejahteraan yang betul. Kenapa? Karena tidak saling menguatkan. Maka yang penting selain usianya minimal 40 tahun, dia mendekati pada semua level, siapapun, pada anak-anak sayang, ya, pada semua generasi sayang, pada semua hizbun sayang, dekat pada semuanya. Dalam Al-Quran, ya ayah ibu, itu ada yang disebut dengan Hizbullah. Pernah dengar ayah bundaku kata-kata Hizbullah? Ada lagi dalam Al-Quran Hizbus Syayatin.
Ini bukan kata saya, bukan kayaknya Pak Ustaz sengaja. Tidak, emang diminta judulnya begitu. Hizbullah itu artinya kelompok, partainya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuan. Ada Hizbus Syayatin, partai setan. Itu Al-Qur'an tuh. Al-Qur'an. Mana yang Hizbullah, mana yang Hizbus Syayatin? Mana yang kelompok-kelompok itu mengarah tujuannya kepada Allah, kepada ridha dan rahmat Allah, dan mana kelompok yang saat itu mengikuti hawa nafsu dan setan? Gampang melihatnya. Satu ukurannya, amanah itu. Kalau amanah sudah bisa diperjualbelikan, Hizbus Syayatin. Kalau amanah sudah bisa dinego, Hizbus Syayatin. Kalau amanah itu sudah bisa dicawe-cawe, Hizbus Syayatin. Iya, jelas. Amanah itu bukan untuk dinego, Bapak Ibu. Dahulu para sahabat kalau sudah mulai ditunjuk oleh sahabat yang lain menjadi Amirul Mukminin, menjadi gubernur pada satu tempat, itu pada takut. Pada takut. Ayo buka pendaftaran. Kagak ada tuh 5.500 yang daftar. Satu pun berat. Ayolah kamu aja. Waduh, takut saya. Kamu aja. Waduh, iman saya. Tuh ukurannya tuh pada takut. Kalau sekarang, insya Allah banyak Ustaz. Kenapa? Generasi termuda terdepan. Yes, terdepan. Iman. Itu. Ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita ingin fokus bagaimana kepemimpinan dipegang oleh Khulafa ar-Rasyidin. Salah satu diawalinya oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara bagaimana proses pergantiannya. Ya, kita melihat diksi-diksinya kayak apa pergantian ini. Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat nanya pada Nabi, entah itu ngetes atau memang ya karena mau nanya aja gitu ya, entah mungkin nggak ada lagi pertanyaan, tapi ditanya oleh sahabat ini, ya Rasul, orang yang paling kamu cintai siapa? Yang paling kamu cintai siapa? Kata Nabi, ya Aisyah. Oh, baik ya Rasul. Mungkin dia berharap dirinya kali ya, tapi Rasul, Aisyah. Kalau dari laki-laki ya Rasul, ayahnya Aisyah. Kata Nabi, oh ya baik ya Rasulullah. Coba lihat, ada sahabat Nabi yang nanya, ya Rasul, yang paling kau cintai siapa? Aisyah. Terus laki-laki, golongan laki-laki siapa yang paling kau cintai? Ayahnya Aisyah. Berarti siapa tuh? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi SAW, beliau pernah bersabda, seandainya saja amal solehnya Abu Bakar As-Siddiq diletakkan di sebelah kanan, lalu ditimbang dan diperbandingkan dengan amal soleh umat seluruh bumi, maka amal solehnya Abu Bakar masih jauh lebih berat daripada seluruh kita-kita ini. Itu kata Nabi. Luar biasa. Ya, Nabi pernah berkata selain ini, seandainya ada Nabi setelah aku, ya orangnya siapa? Abu Bakar. Itu adalah kisi-kisi Abu Bakar. Nabi nggak pernah mengatakan yang setelah aku jadi khalifah Abu Bakar. Enggak begitu. Kisi-kisi. Aku letakkan pondasi ini untuk umum semuanya, untuk melihat siapa pemimpin yang bagus. Nih. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk salah satu yang disebut dengan Ashiratul Kiram namanya. Ada namanya dalam istilah ilmu tauhid Ashiratul Kiram. Ashirah itu artinya asyrah, 10. Kiram berarti 10 orang yang dijaminkan masuk surga. Di antara mereka siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi SAW dalam kondisi sudah dalam keadaan kondisi lemah, saat itu sedang sakit, tak ada yang berbicara tentang kepemimpinan ayah ibu, nggak ada yang bicara tentang itu.
Semua mereka ya memikirkan nasib bagaimana setelah Nabi SAW, bagaimana kalau Rasulullah SAW wafat. Itu yang terpikir oleh mereka, tak terpikir siapa pemimpinnya. Mereka melihat bagaimana kondisi Nabi saat itu di akhir hayatnya, sampai-sampai ketika Nabi SAW ya mendekat dengan ajalnya, apakah Nabi berwasiat siapa pemimpinnya? Kalau bahasa kita sekarang, ketika Nabi mau lengser jadi Rasul karena sudah purna tugas, apa memberikan wasiat siapa orang setelahnya? Tidak. Ketika beliau minta sesuatu dan didekatkan telinga pada akhir hayat beliau, apa yang diwasiatkan? Salat. Usia 40 tahun, dekat pada semua level, wasiatnya tentang apa? Salat. Ini ukuran pemimpin itu salat, berarti di antaranya salat. Siapa dia? Ketua, datang nggak ke masjid? Kagak datang, pecat. Begitu. Ayah ibu, kalau pemimpin sudah tidak di depan dalam urusan agama ini juga, lalu siapa? Ini problem di tengah kita. Maka kami ingin sebutkan, ini di antara dosa politik para pemimpin hari ini. Pintar bicara urusan dunia, tapi yang mengatur urusan dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak didekatin. Bagaimana urusan dunia kita beres? Ya, pintar mengurus manajemen organisasi, tapi pemilik organisasi bumi ini Allah Subhanahu wa taala tidak didekatin dan tidak dilakukan ketakwaan kepadanya. Bagaimana organisasi beres? Maka ayah ibuku yang dimuliakan Allah, salah satu dosa politik para pemimpin ini yang paling utama adalah mereka tidak datang menjadikan tauladan pada dirinya sebagai orang yang duluan sholat. Karena itu para ulama udah bilang begini, ukuran barometernya diantaranya sholat yang paling utama. Kalau dia pada Tuhan saja merasa butuh tak butuh, ya gimana Allah membereskan urusan? Ya, udah berat. Doa pemimpin makbul memang, tapi kalau nggak ke masjid-masjid, gimana? Ya gimana mau makbul? Ketika sekali-sekalinya ke masjid muncul di layar. Ya, ayah ibu yang dimuliakan Allah, pemimpin itu harus dekat dengan Allah. Pemimpin itu harus orang yang soleh, berarti pemimpin itu harus orang yang banyak sujud dan nangisnya di hadapan Allah. Orang yang selesai dengan urusan perut, orang yang selesai dengan urusan dompet, orang yang sudah selesai dengan urusan dunia ini. Kalau orang yang belum selesai dengan urusan dompet dan perutnya, insya Allah tidak akan jadi pemimpin yang akan baik. Ini. Maka ketika Rasulullah SAW beliau meninggal dunia pada saat itu, tidak pernah mewasiatkan sesuatu apapun terkait dengan kepemimpinan. Beliau hanya saat itu berwasiat, as-salah ummati, as-salah ummati, as-salah ummati. 3 kali ayah ibundaku. Ya. Maka setelah Nabi SAW meninggal dunia, dimakamkan di mana beliau meninggal dunia. Meninggal dunia saat itu di kamar beliau sendiri. Maka makamnya di mana? Ya di kamarnya itu sendiri. Yang berdamping, yang berada di area Masjid An-Nabawi. Maka Nabi pernah berkata, Nabi pernah bersabda, ma baina mimbari, antara mimbarku dengan ghurfati adalah rawdatun min riyadil jannah. Antara mimbar dengan kamarku ini adalah bagian dari taman-taman surga. Nabi tidak menyebut begini, antara mimbarku dengan makamku nanti itu bagian dari taman surga. Tidak. Maksudnya apa Pak Ustaz? Rasul nggak ngambil bagian dari umat ini untuk kau lihat-lihat. Nggak usah ingat-ingat. Udah, yang penting ajaranku kau bawa. Itu hebatnya luar biasa. Pemimpin sekarang, di antara dosa besar politiknya adalah mereka memikirkan akan jadi apa setelah mereka lengser.
Dapat apa? Punya apa? Seperti apa? Kekayaan apa yang dibawa setelah mereka lengser? Nabi jangankan makamnya dipertunjukkan. Cukup kata Nabi antara mimbarku dengan kamarku. Cukup itu ayah ibu. Itu Nabi. Luar biasa. Sampai-sampai kalau kita ingin berziarah ke sana, mengintip ke makam Nabi saja, itu tak boleh. Kalau kau pengen ngintip dengan selawat, kalau kau pengen ngintip dengan selawat, dengan sujud, maka insya Allah kita bertemu dengan Nabi SAW. Kerusakan para pemimpin zaman now ini, mereka memikirkan saya punya apa nanti setelah meninggal dunia. Setelah aku lengser punya apa? Kurang rumah di mana? Ini kan yang dipikirkan. Kendaraanku apa? Yang ngawalku siapa lagi? Ya Rabbana. Ya, makanya ada satu orang yang pernah doa, tapi saya nggak pernah sebut siapa orang yang doa ini. Orang Indonesia di Bintaro saat itu. Ada yang doa lagi acara apa? Tabligh akbar, doa, ya Allah matikanlah pemimpin fulan dengan pemimpin fulan katanya. Langsung ditangkap polisi pak. Gitu. Kenapa kau doakan dia? Ya, saya nggak sebut siapa orangnya. Kenapa begitu? Langsung polisi di situ. Kata dia apa? Saya ini justru sayang pada dia. Lah kalau sayang pada dia, kenapa kau minta pada Allah dia dimatikan? Supaya dia berhenti produksi dosa. Ya, berhenti produksi dosa. Tapi jangan kita doain enggak ya? Ayah ibu, ada doanya itu. Ya Allahumma ja'alil hayata, ya Allah jadikan hidup-hidup bahagia. Di antaranya apa? Wa ja'alil mauta rahatan. Ikan begitu. Ya Allah jadikan kematian itu menjadi tempat istirahat dari seluruh dosa buruk. Maka kalau ayah ibuku takut juga banyak dosa, tapi jangan minta juga pada Allah. Kata Pak Ustadz, kenapa kau minta mati terus? Kata Pak Ustadz, begitu juga supaya enggak banyak dosa. Jangan juga. Ini pemimpin. Ya. Artinya ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu tadi, amanahnya luar biasa, salatnya terdepan, akhlaknya hebat dan meletakkan pondasi tauhid. Itu Nabi. Maka ketika terjadi ya suksesi kepemimpinan, siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW pada saat itu, maka tak ada satupun orang yang mencalonkan dirinya. Andai saja saat itu ada KPU-nya, nggak ada calonnya pak, nggak ada calon. Kenapa? Pada takut jadi pemimpin. Kenapa pada takut jadi pemimpin? Ya karena dia akan dihisap panjang betul. Saya nggak mengatakan panjang, panjang betul pak. Jangan coba-coba dah. Nanti dia bilang, waduh kalau begitu nggak usah di ketua DKM lagi dah, panjang betul kata. Jangan juga. Cari yang soleh. Bagaimana sukses pemimpinan pada saat itu? Ketika Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, tiap orang saat itu gusar. Siapa yang akan melanjutkan dakwah Nabi? Siapa yang akan melanjutkan syiar Nabi? Dan siapa yang akan melanjutkan kepemerintahan Nabi SAW dari kota Madinah? Maka pada saat itu salah satu yang paling gusar di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar As-Siddiq mencoba mencari pemimpin, siapa yang akan menjadi pemimpin. Ya, mereka yang mencoba mencari siapa yang kira-kira jadi pemimpin. Ketika Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf dan Sa'id dan seluruh sahabat yang lainnya mencoba mencari, maka kemudian tiba-tiba mereka semuanya sepakat ya, diambil mufakat bahwa yang akan menjadi pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bukan tanpa kriteria. Pada saat itu ada 5 kriteria menurut mereka yang terdapat pada Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq, ayah ibundaku, perhatikan yang pertama ini. Pertama kali kenapa Abu Bakar As-Siddiq langsung secara aklamasi, tidak ada pertentangan siapa yang menjadi khalifah,
dan tidak ada pertentangan siapa yang akan menjadi khalifah setelah Nabi kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Alasan pertamanya adalah karena kejujuran dahsyatnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena kejujurannya. Karena apanya ayah ibu? Karena jujurnya. Dosa politik para pemimpin zaman now, justru dosa terbanyaknya muncul dari sini nih. Pada tidak jujur. Kampanye, mau bantu nggak pesantrenmu? Mau, oke. 50-50 dulu ya. Gimana Pak ceritanya? Saya kasih 50 DP dulu. Nanti kalau saya menang, tolong bantu 1000 suara dari wilayahmu, saya kasih 50% lagi. Ya salam. Pantas amanah nggak beres. Ini umat, bodohnya lagi kita umat ini masih ada aja yang dibayar model begini. Ayah ibu, Nabi SAW tak pernah mengajarkan ini. Bahkan Al-Quran ada satu ayat yang turun pada surah At-Taubah. Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, yang ngaku bertakwa, wa kunu ma'as sadiqin. Hiduplah bersama orang-orang yang jujur. Ayah ibu, kita krisis moral pertama kali dari kejujuran ini. Kalau orang sudah tidak jujur, tidak akan mungkin amanah. Kalau orang sudah tidak jujur, tidak akan mungkin cerdas, tidak akan mungkin fatanah. Kalau orang itu sudah tidak jujur, tidak akan mungkin menjadi pemimpin yang baik. Pasti, susah lagi bilangnya, pastinya. Udah pasti tidak akan beres. Abu Bakar As-Siddiq, salah satu kriteria hebatnya kenapa dipilih menjadi pemimpin, karena dia orang jujur. Suatu kali masih di Mekah saat itu, masih di Mekah, ada beberapa orang yang orang Quraisy tiba-tiba gerombolan datang pada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ada apa? Itu kawanmu makin gila, kata orang-orang. Siapa? Muhammad. Loh kenapa dia? Masa dia ngaku berangkat ke Baitul Maqdis dalam satu malam? Habis itu dia bilang sholat di sana. Setelah itu dia bilang ke langit 7. Wah gila benar-benar kawanmu itu. Masih berteman dengan kawanmu. Kata Abu Bakar apa? Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong ya kawanmu itu. Kalau dia yang ngomong, aku percaya. Langsung kabur semua sahabat. Langsung kabur Pak. Kenapa demikian? Enggak tertandingi lagi keimanan ya Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa? Ayah ibu, kalau engkau jujur, calon pemimpin ini jujur, jangan khawatir mencari orang-orang yang memilihmu. Saya ingin katakan pada diri saya sendiri dan kita semuanya, kenapa semua pada mencoba merayu hati rakyat? Karena mereka nggak yakin pada diri mereka, Pak. Kalau mereka yakin pada diri mereka, kejujuran mereka, amanah mereka, keimanan mereka, yakin pada diri mereka, jangan khawatir tidak dipilih. Kalau memang Allah amanahkan, gampang bagi Allah. Kenapa harus dikotak-atik? Nah ini problem. Cobalah lihat satu-satu datang kan sosialisasi Pak. Itu kan bahasanya begitu. Apa? Sosialisasi kebangsaan Pak katanya. Nah, kalau sosialisasi kebangsaan, jangan pakai dong duit umat. Betul? Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah ngambil gaji dari kepemimpinannya Pak. Setelah beliau ditunjuk menjadi khalifah, 1.400 dirham pada saat itu. Bahkan ada yang mengatakan 14.000 dirham diinfakkan langsung menjadi biaya kepemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq. Itu hebatnya pemimpin ini. Langsung mereka menggelontorkan dananya untuk melakukan perbaikan kesejahteraan umat ini. 14.000 dirham ada yang mengatakan itu. Wah dikeluarkan Pak. Enggak berkata yes, nomor rekening siap, NPWP siap, tinggal kasih dan masuk 14.000 dirham. Enggak begitu. Semua pada takut Allah. Maka integritas pertama kali Abu Bakar Siddiq, jujurnya. Kalau umat ini sudah pada krisis kejujuran, pantas dia mencari dari door to door. Karena gak yakin.
Kalau saya nggak kawan kasih ini nanti serangan maghrib, serangan fajar, kayak nggak kepilih saya ini. Emang betul nggak kepilih sebenarnya. Kau pun kepilih jadi ahli neraka. Ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau ini pernah diminta oleh Nabi menjadi imam salat ketika Nabi sakit. Satu-satunya orang yang berani maju itu pun karena izin Rasul, itu cuman Abu Bakar, Pak. Apa saat itu para sahabat pada nggak hafal Quran? Hafal Quran. Apa para sahabat saat itu nggak soleh? Soleh, Pak. Apa para sahabat saat itu tidak pandai baca? Keren, Pak. Ada yang lebih keren daripada Abu Bakar. Tapi kenapa kau Abu Bakar? Ini karena Abu Bakar ini memiliki potensi luar biasa, dan dia adalah salah satu yang ditunjuk oleh Rasul untuk maju. Silakan. Ayah ibu, Abu Bakar tidak pernah menyodorkan dirinya menjadi pemimpin sholat saat itu. Ingat ya, Abu Bakar juga tak pernah menyodorkan dirinya untuk menjadi calon khalifah pada masa itu, tapi disodorkan. Tak pernah Abu Bakar mengatakan, saya jadi khalifah, ayo pilih saya. Enggak pernah. Saya jadi imam, enggak pernah. Ya, Anda bagaimana? Dipilih dan didorong Abu Bakar ke depan. Kenapa? Orang ini amat luar biasa tawadhu'nya, tukang malu di hadapan Allah. Lalu kemudian dia ini yang ditunjuk ke depan. Kenapa? Karena kesolehannya, Pak. Subhanallah. Maka di antara dosa pemimpin yang zaman now, apa itu? Suka menyodorkan diri, tak sadar kemampuan diri. Itu yang berat. Kita ini pada nggak tahu diri namanya. Anta ta'rifu li nafsik? Kamu tahu nggak diri kamu sebenarnya siapa? Kalau ada sahabat yang pernah bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, gimana caranya biar tahu diri? Ini penting, bukan ngada-ngada. Gimana caranya biar tahu diri? Kata Rasulullah SAW, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu tentang dirinya sendiri, bagaimana ia diciptakan, bagaimana kemampuannya, bagaimana kualitas imannya, bagaimana kualitas kejujurannya, bagaimana kualitas tanggung jawab amanah dan tablignya, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Artinya ya ibu, apa yang harus dicari tahu supaya kita sadar diri nih? Cari tahu diri kamu itu mampunya seperti apa sih sebenarnya? Ya, mampunya seperti apa? Maka kalau mampunya seperti ini, ya mungkin cocoknya jadi RT aja kali. Ya sudah, jadi RT daftarnya. Jangan ke sana, kejauhan. Nah, ini maaf Bapak Ibu, dosa para pemimpin politik kita, banyak yang tidak tahu diri akan kemampuannya, tapi menyodorkan diri. Kita sedih terkait ini ayah ibu. Ada satu kitab, ya, di sana dituliskan oleh Ibnu Taimiyah. Beliau berkata begini, ulama, ya, umara ini harus kerjasama dan sesuai tupoksinya masing-masing. Ulama itu siapa? Ulama, definisi Al-Quran dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Yang paling takut kepada Allah itulah ulama. Jadi ayah bundaku yang duduk di sisi kanan, depan, kiri ini boleh jadi sebenarnya adalah ulama. Apakah ulama Pak Ustaz pakai jubah, kemudian pakai surban, dan kemudian pakai pecinya keren, serasi? Tidak. Apakah ulama itu yang bergelar kiai? Besok saya panggil aja kamu kiai, gampang sekali. Tidak pernah ada definisi khusus dalam Al-Quran yang disebut ulama harus berada di organisasi A, harus sebutannya kiai. Tidak.
Siapa? Yakhsyallah, yang paling takut kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, dia takut kepada Allah. Ini ulama, Pak. Ini ulama. Maka ulama itu kalau dia takut kepada Allah, ini dia takut hubbud dunia. Ini pertama nih. Ulama itu takut hubbud dunia. Dia takut terlalu cinta pada dunia. Dia takut melekat pada dunia. Dan yang kedua, dia takut hubbus syahwat. Dia takut mengikuti hawa nafsu. Ulama yang benar begini, top. Tapi kalau ada ulama tiba-tiba mau kampanye, nggak pernah jadi santri. Saya santri. Buktinya apa? Ini pakai peci, pakai sarung lagi. Dadakan, Pak. Disebut apa? Santri dadakan. Nah, ada juga ustadz sarungan. Ada siapa itu ustadz sarungan? Yang tiba-tiba mendadak jadi ustadz. Banyak, Pak. Ini umat harus cerdas. Maka ulama itu tugas dan fungsinya membuat umat, membuat umara agar tidak hubbud dunia dan tidak hubbus syahwat. Ini tugasnya ulama. Malah dia sendiri masuk ke dalamnya. Betul ya? Ini problemnya. Maka umara itu siapa? Umara yang menjalankan fungsi strategi bagaimana mensejahterakan rakyat. Komponen ketiga nih. Apa itu rakyat? Rakyat. Rakyat itu bahasa Arab. Apa itu rakyat? Rakyat artinya apa? Yang dipelihara. Sekarang bukan yang dipelihara, Pak. Yang diapain? Maaf, yang diperkosa. Maka kemudian ulama ini mengingatkan siapa? Mengingatkan umara. Kamu salah. Kebijakanmu terhadap rakyat itu salah. Coba rubah. Yang ngingatin siapa? Ulama. Ini gimana caranya? Kata umara. Ini harus begini nih. Kita harus gandeng nih ulama fulan nih supaya mantap di sana. Begitu sekarang, Pak. Ya Allah. Masa Abu Bakar As-Siddiq beliau ditunjuk bukan karena itu, tapi karena luar biasa kejujurannya, kemudian kesolehannya hebat luar biasa. Dan di antara yang paling penting lagi, salah satu syarat kenapa Abu Bakar ditunjuk secara aklamasi, Abu Bakar punya sifat yang luar biasa, sayang kepada orang miskin. Ini ayah ibu. Dan paling sayang kepada orang-orang yang Islam. Bahkan Bilal bin Rabah itu dibebaskan dari budak menjadi orang merdeka. Siapa yang bebasin? Abu Bakar. Dibayar dengan uangnya, Pak. Ya. Sekarang coba perhatikan ayah bundaku ini muliakan Allah. Penting bagi kita. Kita harus melek terhadap ini. Kadangkala ya, pemimpin yang setinggi-tingginya saja di Indonesia belum tentu bisa memberi makan kepada 100 orang. Belum tentu, betul? Tapi ada orang biasa, jabatannya nggak hebat, biasa aja, tapi bisa memberikan makan 10, 20, 30. Ini yang lebih hebat. Maka ukuran kesuksesan, ukuran sukses bukan tingginya jabatan. Ukuran sukses bukan hebatnya gelarnya. Ukuran sukses bukan karena berapa lama dia jadi pemimpin, tapi ukuran sukses adalah makin keren akhlaknya, makin banyak manfaatnya buat orang lain. Makin banyak lagi manfaatnya, berarti makin dia sukses. Makin tak ada manfaatnya, apalagi menyengsarakan rakyat, dia makin gagal. Abu Bakar As-Siddiq rela ayah ibuku habis hartanya dihabiskan untuk kepentingan umat. Itu Abu Bakar. Tapi sayang Abu Bakar terlalu cepat memimpin. Beliau meninggal dunia lebih cepat karena sakit. Beliau hanya memimpin dari 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Konon dalam riwayat ada yang mengatakan hanya 2 tahun sekitar 3 bulan. Tidak lama, 11 sampai 13 Hijriah. Beliau meninggal dunia karena sakit. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Ini model kedua cara mencari pemimpin. Abu Bakar As-Siddiq sudah meregenerasi. Dia lakukan generasi. Dia regenerasi. Abu Bakar tuh. Karena situasi politik pada saat itu,
pada masa Abu Bakar As-Siddiq akan meninggal dunia, beliau tahu bahwa kondisi ini boleh jadi akan problem. Maka apa yang terjadi? Beliau melirik-lirik siapa yang diantara sahabat Nabi yang paling hebat akar tauhidnya, yang paling jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling dekat dengan umat, mencintai orang miskin dan tegas. Maka jatuhlah pilihannya Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar datang kepada Umar, Umar menolak. Nah itu, enggak mengatakan, wah pas, kebetulan, memang saya orang jujur itu. Enggak begitu. Pas, pilihan tepat. Enggak pernah begitu Umar. Justru mengatakan, saya takut kepada Allah. Tapi kemudian karena mencoba Abu Bakar nanya yang lain siapa yang paling pantas, semua mengarah kepada Umar bin Khattab. Akhirnya mereka sepakat adalah Umar bin Khattab yang diangkat menjadi pemimpin. Maka pada saat itu karena Umar bin Khattab diangkat menjadi pemimpin, tanpa harus berat untuk melakukan mencari pemimpin, karena semua tahu bahwa kedekatan Umar pada Rasulullah, semua tahu tentang kesolehannya Umar, semua tahu tentang keberaniannya Umar. Bahkan Umar itu disebut dengan Asad, singa medan perang. Singkat ceritanya, pada masa itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mau memproklamirkan dirinya sebagai Khalifatur Rasul. Itu hebat. Khalifatur Rasul artinya pemimpin pengganti Rasul. Beliau enggak berani menyebut dirinya sebagai Khalifatur Rasul, tapi beliau menyebut dirinya sebagai orang yang mengurusi orang-orang mukmin, atau disebut dalam istilahnya Amirul Mukminin. Maka istilah Amirul Mukminin pertama muncul pada masa Umar radhiyallahu anhu. Nah ini, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab dipilih menjadi sosok pemimpin bukan karena beliau mencalonkan diri juga, tidak pernah daftar. Dan salah satu yang menjadi prestasi besar sebelum Umar radhiyallahu anhu diangkat dan ditunjuk, disepakati oleh para sahabat secara musyawarah dan mufakat, sebagaimana Pancasila kita nomor 4. Apa salah satu syaratnya pada saat itu? Umar bin Khattab, ayah ibundaku, beliau memiliki ketegasan yang hebat. Ya, sampai-sampai kalau beliau jalan, ya, setan ada di sebelah sana. Setan cari apa? Cari jalan lain, asal tidak ketemu dengan Umar. Kok bisa? Karena saking tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kalau sekarang kemana pemimpin kita pergi, setannya pun ke situ. Bahkan bukan cuma jadi setan, dia ngikut jadi kelompok setan. Itu hari ini Pak, tidak bisa mendengarkan jeritan rakyat. Umar bin Khattab terkenal dengan pemimpin yang hampir tidak akan mau tidur. Bukan karena nonton bola, bukan karena goyang, bukan. Kenapa? Umar bin Khattab cari rakyatnya yang miskin, cari rakyatnya yang tidak bisa tidur akibat kelaparan, cari jamaah dari masjidnya yang tidak datang ke masjid. Kenapa dia kemarin datang terus? Saya kenal ini, kok nggak datang nih? Dia cari Pak. Mungkin dia sakit kali ya, atau mungkin dia punya masalah, boleh jadi itu menyebabkannya ke masjid. Maka pemimpin tidak boleh stay di sini. Ya, pemimpin itu misalnya, oh bapak ini fulan bin fulan, rumahnya di sini nih. Suatu kali coba Nabi kalau masuk ke masjid sampai beliau hafal di mana duduknya sahabat Pak. Kalau satu sahabat saja tidak ada di tempat duduknya, Nabi mencari tahu di mana ini sahabat. Kenapa dia nggak datang? Itu hebatnya Nabi. Maka ini kepemimpinan yang harus dilakukan. Maka ya ibunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan Umar bin Khattab salah satu disebut kepemimpinan yang paling berhasil meluaskan syiar Islam, bukan hanya sampai kepada Timur Tengah, tapi sampai ke Eropa dan Asia Tengah pada masa itu. Ayah ibu, sebenarnya masih sangat banyak yang mau disampaikan. Rasanya saya ini al-fakir, rasanya baru pembukaan Pak sebenarnya ini. Baru pembukaan. Kisi-kisinya waduh banyak sekali yang mau disampaikan. Tapi mudah-mudahan ada yang lebih capable lagi daripada guru-guru kami, guru-guru saya yang kelak insya Allah menyampaikan terkait ini. Tapi intinya adalah
Ayo jangan mengulang dosa politik yang sudah pernah terjadi. Jadilah kita pemimpin yang betul-betul takut kepada Allah. Kalau menjadi ketua di masjid, cari tahu di mana tempat duduk saudara-saudara kita. Bila ia tidak datang atau tidak kelihatan, cobalah cari, cek. Jangan-jangan dia punya masalah. Ayah ibuku, yang dirawat itu bukan yang sudah punya hidayah saja, tapi yang belum punya hidayah. Ayo ajak mereka punya hidayah. Kalau silaturahmi, bertausiah, berdakwah di hadapan orang-orang yang sudah soleh, itu mah tinggal jaga saja dengan baik. Tapi bagaimana mereka yang tidak datang ke masjid? Maka ukuran barometer utamanya, bila mereka dekat masjid, ukuran utamanya jamaahnya bertambah atau tidak. Berkurang, berarti kurang berhasil. Demikian ayah ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan menyinggung siapa-siapa, bukan mengajari siapa-siapa, tapi adalah kita mencoba melihat sejarah dan menelisik bagaimana yang harus baik dan tepat untuk kita. Pada akhirnya kitalah yang akan memilih para pemimpin kita. Pilih mereka yang jujur, yang tidak dengan cara dengan kampanye hitam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tentu saja bila masih ada waktu, dengan senang hati kita akan buka tanya jawab. Tapi bila belum ada waktu, bisa kita lakukan pada waktu dan kesempatan yang lain. Barakallahu li wa lakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilahnya dunia ini penjara bagi muslim atau mukmin. Betul. Jadi selebihnya kebahagiaan asal itu kesenangan adalah untuk orang-orang kafir, termasuk munafik lah. Jadi dalam kancah perkembangan dunia politik kita ini, berada di mana orang-orang yang mencalonkan diri, yang mengatakan diri Islam atau mukmin? Di mana tempat mereka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin ada lagi biar sekaligus kita jawab. Ibu enggak ada. Siap, fadhal. Ada? Satu aja, baik. Izin kita jawab ya. Ada hadis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Ini hadis sahih. Artinya adalah kapan disebut dunia menjadi penjaranya orang mukmin? Ayah ibu, kita pulang kerja, belum sempat mau istirahat, rebahan, tiba-tiba udah azan maghrib, dipaksa ke masjid kita ayah ibu. Udah ke masjid, pulang dikit, makan, belum mau rebahan lagi, udah azan isya. Ya, betul nggak? Akhirnya kita istirahat. Begitu lagi enak-enaknya istirahat, tiba-tiba berkumandang azan subuh. Yang enak dan yang nikmat itu betul-betul harus ditunda. Sampai-sampai mata pun masih kunang-kunang, berangkat juga ke masjid. Ya, lagi khusyuk-khusyuknya menghitung nominal, lagi ngitung berapa untung buat saku, tiba-tiba azan zuhur. Ya, begitu dilanjutkan setelah zuhur, kemudian lagi sibuk-sibuk akan apa yang dikerjakan lagi, tiba-tiba azan asar. Penjara pertama untuk orang mukmin adalah ini, tantangan untuk sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ini tantangan pertama. Ketika dia punya penghasilan dari pekerjaannya, ya, saat itu dia halal pekerjaannya, halal yang dia dapatkan. Sebelum dia nikmatin, kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim. Keluarin dulu zakatnya 2,5%. Ya kan? Penjara, Pak. Belum dimakan apa ya? Sudah dikeluarkan 2,5%. Selebihnya dia beli, belum dimakan apa yang di hadapannya,
lirik dulu kiri kananmu. Ada yang kelaparan atau tidak? Kalau ada, jangan coba-coba makan. Kasih dia, ajak dia. Oh, luar biasa, Pak. Ini mukmin. Maka mukmin ini adalah mereka yang lebih mengutamakan Allah daripada mengutamakan kepentingan dunia. Maka pertanyaannya, bila langsung spesifik kepada yang tadi, kira-kira pemimpin kita yang sekarang ini kemana letaknya? Satu ukuran barometernya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada semua hadis dan kitab-kitab Sahihul Muslim, Sahihul Bukhari, bahkan hadis arba'in, ini nomor pertama, innamal a'malu binniyat. Tergantung pada niat mereka mau ngapain sebenarnya. Apakah mereka ini pemimpin ini, calon pemimpin adalah calon neraka atau surga? Tergantung niatnya. Mereka sadar nggak dengan kemampuan mereka? Lalu bagaimana niatnya dibangun? Memang kita tidak bisa memvonis seseorang siapa orang ini, ahli neraka atau tidak, surga atau tidak. Boleh nggak Bapak Ibu? Tidak bisa. Tapi kita hanya mempelajari ciri-cirinya. Oh, dia nggak sholat subuh, munafik, nggak perlu disebut. Ya udah gitu aja, udah cukup pahami dalam sini. Oh, ya cukup. Bohong dia, munafik itu, enggak perlu sebut-sebut. Nanti ada lagi spanduk, tidak boleh disolatkan yang menyebut-nyebut munafik. Ada pula begitu nanti. Maka bagaimana? Pertama, tergantung pada niat orang tersebut. Dibangun untuk apa pada saat itu? Bila betul untuk kepentingan umat, semoga Allah menolongnya. Tapi bila tidak betul kepada kepentingan umat, semoga pemimpin yang akan datang, mudah-mudahan mereka pada sadar diri. Itu yang paling penting. Satu. Yang kedua, di mana posisi mereka? Antara surga atau neraka? Tidak. Tapi Al-Quran disebut, bahkan hadis disebut, yang paling dekat dengan Allah, yang paling dekat dengan Allah itu bukan pemimpin ayah ibu, tapi yang paling bertakwa. Betul? Inna akramakum indallahi atqakum. Maka kalau pemimpin itu makin bertakwa kepada Allah, maka boleh jadi dia makin disebut keberimanannya kuat dan makin dekat dengan Allah. Tapi yang masalah bukan itu, makin dekat dengan harta atau hawa nafsu. Ini yang problem. Dan yang paling mengetahui terkait ini adalah diri sendiri sebenarnya. Ayah ibu, kita problemnya cuma satu di Indonesia khususnya, atau di dunia secara umum, krisis kesadaran diri. Krisis kesadaran diri. Yang gak pernah pakai jubah pun tampak pakai jubah, Pak. Soleh kelihatannya, padahal kalau lagi sendirian scroll kiri atas. Tapi kalau berjamaah, Allah, ya Allah, kayak 70 tahun di Mekah kalau sholat berjamaah. Tapi kalau sendirian di rumah, inam, bobo. Ini problemnya kan itu. Apa artinya? Kadang-kadang kita berada di tengah-tengah kerumunan orang tampak solehnya luar biasa, tapi ketika sendirian tak mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang paling sadar tentang ini siapa? Diri sendiri, Pak. Ini problemnya kita. Kita krisis kesadaran pada kemampuan diri sendiri. Maka di mana letak mereka? Yang paling terakhir, ini cluenya. Yang pertama kali nanti dihadapkan kepada mahsyar dan dihisab di persidangan Allah, pertama kali siapa? Pemimpin. Nah, ini yang pertama banget, paling depan. Ayo, pengawal dulu, nggak bisa. Rakyat dulu, nggak bisa. Pak Dinas dulu, nggak bisa. Bapak dulu. Kenapa? Karena dia banyak nih problemnya nih. Dia dulu dihadapkan di hadapan Allah. Dan dalam riwayat jangan lupa disebutkan, ada yang pernah menyebut satu orang akan dihisab oleh Allah minimal 500 tahun, Pak, ukuran akhirat. Usia kita nggak seberapa, menjabat 5 tahun, 500 tahun akan dihisab oleh Allah. Na'udzubillah. Waduh. Nah, kayaknya kita nggak jadi pemimpin, Pak. Sadar diri saja kita. Nah, ini problem, Pak. Tapi sekarang malah nyodorkan diri. Maka yang paling penting dalam konteks ini adalah kalau dia saja yang paling depan. Lihat hadis selanjutnya tuh, kama yaqul. Itu parameternya 3, Pak. Ya, analogikanya 3. Kalau ada 3 pemimpin menghadapi sidang di Yaumul Hisab, maka 1 lolos, 1 lulus, 2 lolos.
Ya, kalau 3 pemimpin dihadapkan oleh kepada Allah nanti di yaumul hisab, 1 yang lulus masuk surga, 2 lolos dari surga, alias ke neraka. Itu tempat mereka. Maka na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah selesai para pemimpinnya, baru siapa? Baru orang selanjutnya, insyaallah di lain kesempatan. Demikian. Baik, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini mencerahkan buat diri sendiri dan kita semuanya. Izin mohon maaf, bukan memprovokatori, tidak, tapi provokator pada kebaikan sama-sama buat kita semuanya. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita melanjutkannya, dan insyaallah umat ini diberikan pemimpin yang amanah. Semoga umat ini diberikan pemimpin yang terdepan salatnya. Semoga juga umat ini diberikan pemimpin yang sayang kepada orang-orang miskin. Ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. يا الله يا Tuhan kami, pagi ini ya Allah kami menengadahkan tangan kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni khilaf kami ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ya Rabbana nas'aluka ya Allah imanan la yartaddu. Kami mohon padamu ya Allah, jaga iman kami ya Allah, jaga Islam kami ya Allah. Jangan wafatkan kami dalam keadaan murtad, jangan wafatkan kami dalam keadaan yang kafir. Rabbana ya Allah, kuatkan jiwa dan iman kami ya Allah. Wa nas'aluka ya Allah na'iman la yanfadu. Kami mohon ya Allah, jangan putuskan nikmat salat subuh ini ya Allah. Jangan putuskan nikmat salat duha kami ya Allah. Jangan putuskan salat dan nikmat salat berjamaah kami ya Allah. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Jangan biarkan kami jauh darimu ya Allah. Qarribna ilaik ya Allah. Qarribna ya Allah. Dekatkan kami kepadamu ya Allah. Dekatkan kami kepadamu ya Allah. Wa tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. ربنا يا عزيز يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. Ya Rahim, Ya Rahman, berikan kekuatan iman dan Islam, hidayah yang kuat untuk para pemimpin kami ya Allah. Ya Rahim, berikan kesadaran kemampuan ya Allah kepada tiap calon pemimpin kami ya Rahim. Ya Allah ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya Allah innaka أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah sengaja maupun tak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.